Oke, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak soal misteri fisika yang terjadi super cepat, sekejap mata, tapi kekuatannya luar biasa? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal itu. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget. Coba dipikirin. Gimana caranya panas, sesuatu yang nggak bisa kita pegang, bisa jadi tenaga yang mendorong peluru dengan kecepatan dahsyat? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini. Oke, kita mulai ya. Jawabannya tuh nggak sesimpel itu, nggak terjadi dalam satu langkah. Ini tuh kayak rantai domino energi. Ada 4 tahap yang mengubah reaksi kimia jadi gerakan fisik. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Kita bakal ikuti setiap langkahnya satu persatu. Dari ledakan kimia kecil sampai jadi gaya dorong yang super kuat. Biar kita paham betul gimana energi ini bisa berubah bentuk. Oke, langkah pertama. Semuanya berawal dari sini. Sebuah reaksi kimia. Propelen atau mesiu itu kan padat ya. Begitu terbakar, boom! Dia langsung melepaskan panas yang luar biasa besar dan berubah wujud dari padat jadi gas. Dalam sekejap mata loh. Nah, ini nih bagian kerennya. Fisikanya sebenarnya sederhana loh. Coba bayangin, kita punya gas yang dipanaskan sampai suhu ekstrim di dalam wadah yang super kecil dan tertutup rapat. Gasnya kan mau mengembang, tapi nggak bisa kemana-mana. Apa yang terjadi? Ya tekanannya meledak, naik drastis. Persis seperti itulah yang terjadi di dalam selongsong peluru. Jadi, sekarang kita punya gas dengan tekanan super tinggi yang lagi marah-marah di dalam ruangan sempit. Dia mendorong ke segala arah, tapi dinding selongsong dan larasnya itu kuat banget. Jadi, gas ini secara alami akan mencari jalan keluar termudah, titik paling lemah. Dan apa titik terlemah itu? Ya, dasar pelurunya. Disinilah momen ajaibnya terjadi. Semua tekanan raksasa tadi sekarang fokus menekan satu area kecil itu. Ingat rumus fisika? Tekanan dikali luas sama dengan gaya. Hasilnya, gaya dorong ke depan yang wow, luar biasa besar. Penting untuk diingat, gaya dorong ini bukan cuma sentilan sesaat. Enggak, dia terus mendorong peluru selama peluru itu masih ada di dalam laras. Proses ini terus-menerus menambah kecepatan peluru, membangun momentumnya. Nah, inilah puncaknya. Klimaks dari konversi energi ini. Gaya dorong raksasa tadi bekerja selama, ya cuma sepersekian detik sih, tapi itu cukup. Selama peluru meluncur di dalam laras, momentumnya terus bertambah. Makanya kalau Anda perhatikan, senjata dengan laras lebih panjang seringkali bisa menembakkan peluru lebih cepat. Kenapa? Ya karena gayanya punya waktu lebih lama untuk mendorong. Tapi, tunggu dulu. Fisika itu adil. Selalu ada harga yang harus dibayar. Nggak ada yang gratis. Energi yang melesatkan peluru ke depan itu nggak mungkin muncul tanpa ada konsekuensi. Ini semua soal hukum aksi-reaksi. Sederhananya begini, gaya yang sama kuatnya yang mendorong peluru ke depan juga mendorong senjatanya ke belakang. Nah, dorongan ke belakang inilah yang kita kenal sebagai hentakan atau recoil. Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang, siap-siap ya. Kita akan lihat seberapa besar sih kekuatan yang kita bicarakan ini dalam angka. Dan saya jamin, angka-angkanya ini bakal bikin Anda kaget. Jadi, seberapa besar energinya? Coba kita ambil contoh peluru standar. Beratnya cuma 10 gram, melesat dengan kecepatan 900 meter per detik. Energi kinetik yang dihasilkannya adalah 4050 Joule. 4000 Joule itu seberapa besar sih? Biar gampang, bayangkan sebuah motor seberat 100 kilogram dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Duar! Nah, energi tumbukannya itu setara dengan energi satu peluru kecil ini. Kebayangkan, semua kekuatan itu dikompres dalam sepotong logam kecil. Lalu tekanannya, di dalam bilik senjata, tekanan puncaknya bisa sampai 64.000 PSI. Biar ada perbandingan ya, tekanan ban mobil kita itu cuma sekitar 32 PSI. Bahkan tekanan di dasar palung Mariana, tempat paling dalam di bumi, cuma sekitar 15.000 PSI. Jadi tekanan di dalam senjata ini lebih dari 4 kali lipat tekanan di dasar lautan terdalam. Gila kan? Oke, sekarang suhunya. Seberapa panas gas pendorongnya? Jawabannya, sekitar 2.800 derajat Celcius. Angka segitu artinya apa? Artinya, suhu di dalam laras itu hampir 2 kali lebih panas dari titik leleh baja. Dan hampir setengah dari panasnya permukaan matahari.
Nah, ini pertanyaan penting. Kalau sepanas itu, kenapa larasnya nggak langsung meleleh, jadi bubur? Jawabannya ada di ilmu material. Di sini kita beralih dari masalah fisika ke solusi rekayasa. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bikin mesin yang sanggup menahan neraka kecil ini? Khususnya untuk militer, tantangan terbesarnya itu soal manajemen panas, supaya senjata bisa nembak terus-terusan. Jadi batasannya itu bukan seberapa cepat mekanismenya bekerja, tapi seberapa cepat larasnya meleleh. Terus gimana para insinyur ngakalinnya? Macem-macem caranya. Bagian dalam laras dilapisi krom keras, kayak perisai anti panas. Buat senapan mesin yang nembaknya brutal, mereka pakai bahan eksotis, kayak stelit, yang tetap keras meskipun warnanya udah merah membara. Proses pembuatan bajanya juga khusus, di tempat dingin biar lebih padat. Oh, dan lihat alur-alur di luar laras itu bukan cuma hiasan loh. Itu gunanya buat memperluas permukaan, biar panasnya lebih cepat hilang. Tapi, secanggih apapun teknologinya, pasti ada batasnya. Lalu apa yang terjadi kalau batas itu terlampaui? Ada satu kondisi gagal yang sangat-sangat berbahaya yang sebisa mungkin dihindari oleh para insinyur ini. Namanya fenomena cook-off. Ini terjadi kalau laras sudah kelewat panas karena ditembakkan terus-menerus. Nah, panas dari laras ini bisa merambat ke peluru berikutnya yang sudah siap di dalam dan memasak mesiu di dalamnya sampai meledak sendiri. Senjatanya jadi nembak tanpa pelatuknya ditarik. Ini bahaya banget, dan ini murni akibat suhu yang nggak terkontrol. Jadi begitulah perjalanannya. Dari reaksi kimia, jadi panas, lalu tekanan, gaya, dan terakhir momentum. Semuanya terjadi dalam sekejap mata dengan kekuatan yang jujur aja hampir nggak masuk akal. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikir, benda sehari-hari apalagi di sekitar kita yang sebenarnya memanfaatkan fisika se ekstrim ini dalam waktu sesingkat itu. Coba dipikirin.